News Network. Bung Rocky secara mengejutkan Menko urusan apa ya Pak Zulkifli? Menko urusan pangan kalau nggak salah nih ya. Saya lupa aja terlalu banyak menterinya sekarang Menkonya aja ada 7 orang ya. Pak Zulkifli Hasan deh, Pak Menko Zulkifli Hasan gitu ya. Mengatakan anggaran makan siang gratis atau makan siang bergizi kalau pemerintah menyebutnya itu yang jumlahnya 71 triliun itu hanya cukup sampai bulan Juni. Jadi ini hanya 6 bulan saja. Ini kan jadi soal ya kalau ternyata kemudian harus berhenti karena tidak ada anggarannya. Ya, tentu setiap kebijakan akan ada paradoksnya, dan apalagi kalau kebijakan itu menyangkut semacam uji coba yang akan permanen. Itu kan Pak Prabowo jadikan makan apa namanya singkatannya itu MBG, makan bergizi gratis ini sebagai andalan legitimasi beliau. Jadi kalau proyek yang populis ini batal, itu artinya akan ada hukuman sosial pada pemerintah hari ini. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bagaimana kehati-hatian harus dimulai itu. Soal bonafiditas dari para penyelenggara, soal ketersediaan bahan mentah untuk mengolah makanan bergizi itu, soal distribusi, bahkan soal daya sanggup atau kapasitas APBN untuk membiayai. Kalau misalnya diandaikan bahwa 3 juta penerima bantuan manfaat ini harus betul-betul tersebar secara merata, itu ada problem juga dengan ketersediaan sumber-sumber makanan, apakah merata atau tidak tuh. Tapi sekali lagi yang perlu kita perhatikan atau diperhatikan oleh pemerintah, maksud saya, adalah kritik yang mulai diajukan oleh publik. Misalnya yang sudah viral bahwa kelayakan dari konsumsi harian itu dianggap kurang memenuhi standar gizi atau kurang memenuhi standar pelayanan yang sehat. Tetapi itu mungkin baru bisa kita lihat efeknya setelah 1 minggu percobaan. Yang jelas uang akan diedarkan ke pusat-pusat penerima bantuan ini, ya, apa namanya itu, dapur-dapur umum semacam itu, dan 800 miliar atau ya kira-kira di dalam hitungan kabinet itu artinya 71 triliun akan habis sampai bulan Juni itu. Lalu mulai ada problem bagaimana misalnya mempertahankan kondisi APBN supaya terus-menerus bisa mensuplai makan siang gratis ini. Tetapi hal yang lebih penting adalah efek paradoksnya. Tentu kalau ada makan siang maka warung-warung di sekitarnya tutup, nggak ada lagi pelanggan. Anak-anak yang biasanya jajan mungkin ya jajan yang kurang sehat memang, tetapi impact pada pedagang di sekitar sekolah juga segera harus diantisipasi, harus dimitigasi tuh. Jadi tetap setiap kebijakan itu ada trade-off-nya antara sesuatu yang bermanfaat, dan manfaat itu artinya kehilangan manfaat buat sektor yang lain. Dalam hal ini sektor kaki lima misalnya.